Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran guru dalam pembelajaran. Kira-kira apa saja peran guru dalam pembelajaran? Mari kita bahas. Oke, sebagaimana yang kalian ketahui, peran guru dalam pembelajaran itu bukan hanya datang ke kelas, mengajar lalu kemudian pulang. Peran guru dalam pembelajaran lebih dari sekedar itu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama sebagai pendidik, pengajar, membimbing dan mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oleh karena itu, kualitas murid itu sendiri akan ditentukan oleh bagaimana kualitas guru tersebut dalam mengajar. Baik, peran guru dalam pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran itu ada 11, yaitu sebagai pendidik, pengajar, sumber belajar, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pelatih, penasehat, kreator, motivator, dan juga evaluator. Mari kita bahas satu-satu mengenai peran guru dalam pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran yang pertama yaitu sebagai pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sebagai pendidik itu mungkin tidak asing lagi di dalam telinga kita, apalagi di dalam mahasiswa yang mempelajar dan berkuliah di mata kuliah yang bertemakan pendidikan, di mana guru bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tapi juga sebagai transfer of value. Guru tersebutlah yang akan mencontohkan etika, tata krama, moral kepada anak-anak murid mereka. Sebagai contoh sederhananya adalah guru yang datang terlambat untuk berhadir ke sekolah, kemungkinan anak muridnya akan meneru keterlambatan tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan guru mereka adalah panutan dari anak murid. Jadi, bagaimana perilaku anak murid itu mungkin bisa dilihat dari bagaimana guru tersebut mengajar ke sekolah, atau mungkin ketika bertemu di jalan, bagaimana respon guru terhadap murid tersebut, atau mungkin bagaimana respon guru terhadap orang-orang sekitar dari guru tersebut. Yang kedua adalah peran guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar itu sebagai transfer of knowledge, di mana guru itu mempermudah proses belajar bagi siswa, yang dimana mereka akan membantu siswa dalam menerangkan materi dan memberikan pemahaman kepada siswa tersebut. Sebagai contoh, dalam pelajaran matematika, guru akan menjelaskan apa itu bilangan pecahan, lalu kemudian kemana diterapkannya bilangan pecahan tersebut. Itu adalah fungsi guru sebagai pengajar. Mungkin agak sulit dibedakan peran guru dalam pembelajaran sebagai pendidik dan pengajar. Singkatnya adalah peran guru dalam pembelajaran sebagai pengajar itu hanya sebagai transfer of knowledge, namun peran guru sebagai pendidik itu adalah sebagai transfer of knowledge and juga value. Jadi, pendidik itu mencakup bagaimana cara guru tersebut mengajar, lalu kemudian diterapkan ilmu tersebut kepada murid-murid. Sebagai contoh sederhananya adalah guru yang mengajarkan akidah akhlak itu adalah guru sebagai pengajar, lalu kemudian guru yang mencontohkan akhlak tersebut kepada lingkungan sekitar oleh siswa, itu yang namanya adalah pendidik, di mana guru tersebut mengucapkan salam ketika datang ke kelas, ketika hendak mengajar, maupun bersalaman ketika bertemu dengan rekan-rekan ataupun teman, ataupun bertemu dengan orang-orang yang berada di sekitar guru tersebut. Yang ketiga adalah peran guru dalam pembelajaran sebagai sumber belajar. Peran guru dalam pembelajaran sebagai sumber belajar itu memang memaksa guru untuk terus belajar dari zaman ke zaman. Karena apa? Karena guru itu harus bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, di mana apalagi di zaman sekarang di mana teknologi itu berkembang sangat luas, jadi guru tidak boleh ketinggalan teknologi. Karena apa? Karena teknologi tersebut juga lah yang akan diajarkan kepada anak tersebut. Karena kembali lagi ke awal tadi, peran guru dalam pembelajaran sini sebagai sumber belajar. Jadi guru dituntut untuk memahami materi
yang akan diajarkan mereka kepada siswa-siswa mereka. Berikutnya, peran guru dalam pembelajaran sebagai fasilitator. Sebagaimana yang kita tahu, apalagi di zaman sekarang, peran guru itu bukan hanya sebagai transfer of knowledge seperti pengajar tadi, tapi juga sebagai fasilitator, di mana guru tersebut memfasilitasi supaya murid ini belajar secara autentik, secara nyata lagi. Contohnya mungkin tadi peran guru dalam pengajar, guru tersebut akan mengajarkan mengenai bacaan sholat, niat sholat, tata cara sholat, ataupun rukun berwudu. Nah, peran guru sebagai fasilitator di sini adalah memfasilitasi muridnya supaya ilmu yang mereka dapat dari pengajaran itu diterapkan ke dunia nyata. Sebagai contohnya nih, ketika proses belajar mengajar, guru menjelaskan tentang tata cara sholat, lalu kemudian guru sebagai fasilitator, mereka mengajak murid tersebut untuk praktek cara sholat. Contoh lainnya adalah guru yang mengajarkan kepada siswanya untuk bersedekah ataupun berbuat kebaikan. Nah, ketika belajar di kelas, guru tersebut akan menjelaskan tentang betapa kebaikan tersebut diutamakan. Lalu kemudian akan juga dijelaskan manfaat dari kebaikan-kebaikan tersebut apa. Dan guru sebagai fasilitator di sini adalah mencontohkan murid tersebut bagaimana kebaikan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, guru mengajarkan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Dengan cara apa? Mungkin sehabis upacara Senin mereka mengumpulkan sampah bersama di kelas, atau mungkin di luar kelas, atau mungkin piket. Nah, guru tersebut ikut juga untuk memfasilitasi supaya pengajaran itu terasa otentik, terasa nyata oleh anak didik tersebut. Lalu kemudian ada peran guru sebagai pembimbing. Peran guru sebagai pembimbing di sini adalah guru tersebut membimbing anak murid supaya mereka tahu potensi akademik dan non-akademik, lalu kemudian diarahkan ke potensi tersebut. Sebagai contoh nih, mungkin seorang wali kelas mengetahui bahwasanya di kelas itu ada anak yang pintar dalam pelajaran matematika. Maka guru sebagai pembimbing diarahkan lagi anak ini supaya belajar matematika dengan cara diikutkan ASN tingkat kota atau tingkat kabupaten, lalu kemudian tingkatkan ke nasional, ke tingkat provinsi. Nah, jadi di sana anak tersebut akan mengetahui bakat dari akademik mereka. Contoh dari non akademik adalah ke musik misal. Jadi guru itu tahu, oh ternyata anak ini suaranya bagus. Jadi guru tersebut diarahkan, diberitahu, kamu itu cocok untuk masuk ke kelas musik untuk memperdalam lagi ilmu-ilmu musikmu. Jadi guru tersebut akan mengarahkan bagaimana anak ini untuk mengembangkan lagi potensi akademik mereka supaya lebih berkembang lagi dari yang awalnya hanya tingkat dasar, tingkat basic, lalu kemudian berkembang sampai menjadi tingkat atas, dan kemudian bakat tersebut pun lebih menonjol lagi daripada sebelumnya yang mananya terlihat samar-samar. Lalu kemudian ada peran guru sebagai demonstrator. Peran guru sebagai demonstrator itu bisa dibilang sebagai guru itu adalah role modelnya dari siswa. Jadi, guru itu bukan hanya harus bisa mengajar, mendidik, tapi juga guru itu harus bisa menjadi contoh yang baik untuk siswa-siswa tersebut. Contohnya nih, guru yang mengejar pendidikan mereka tinggi, pendidikan sampai S2, sampai S3, kemudian guru tersebut mengajar, lalu guru tersebut memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Kalau misalkan kamu nanti belajar dengan serius, kamu bisa menggapai mimpimu. Kalau misalkan kamu belajar dengan sungguh-sungguh, hidupmu akan mudah, kamu tidak akan ketergantungan sama orang lain. Begitu adalah peran guru dalam pembelajaran sebagai demonstrator. Peran guru dalam pembelajaran berikutnya adalah sebagai pelatih. Guru sebagai pelatih di sini dimaksudkan adalah guru tersebut membiasakan anak murid untuk melakukan hal yang baik, lalu kemudian hal tersebut akan mereka bawa sampai mereka dewasa. Sebagai contohnya, guru sebagai pelatih, mereka membiasakan siswa tersebut untuk bersalaman kepada orang-orang yang lebih tua ketika pulang sekolah. Jadi dimasukkan di situ ketika anak tersebut sudah besar ataupun masih kecil tapi di luar lingkungan sekolah, anak tersebut akan memahami bahwasanya penting bagi
orang yang lebih muda itu untuk menghormati orang yang lebih tua dengan cara bersalaman ataupun dengan cara menyapa orang tersebut. Lalu kemudian peran guru dalam pembelajaran berikutnya adalah sebagai penasehat. Tidak asing lagi bagi kita, mungkin guru akan sering menemui yang namanya konflik perkelahian antara siswa di sekolah. Sebagai contoh, siswa yang mungkin berebut mainan di kelas mereka. Lalu kemudian guru tersebut memberikan nasihat supaya jangan berebut mainan, atau mungkin anak yang antara anak A dan anak B itu diberikan mainan yang berbeda atau dicarikan mainan yang lain dan sebagainya. Jadi guru itu bukan hanya memberikan contoh ceramah dalam bentuk perkataan saja, tapi juga dalam bentuk nasihat yang bisa diterima oleh hati anak muda tersebut. Lalu kemudian peran guru dalam pembelajaran yang berikutnya adalah inovator. Guru dalam pembelajaran sebagai inovator di sini maksudnya adalah guru tersebut kreatif dan berinovatif terhadap proses pembelajaran. Jadi guru itu bukan hanya memberikan pelajaran, materi, ataupun sumber belajar lainnya, namun juga mereka itu berinovasi dengan perkembangan zaman, dengan perbedaan murid-murid yang makin berbeda dari tiap kelas. Sebagai contoh, di zaman sekarang mungkin tidak keren lagi dengan yang namanya teknologi. Nah, jadi peran guru dalam pembelajaran sebagai inovator di sini bermaksud adalah memakai teknologi tersebut dalam proses pembelajaran supaya anak murid itu tidak tertinggal dengan zamannya sendiri. Karena biar bagaimanapun juga adalah didiklah anak tersebut sesuai zaman mereka. Karena kalau mendidik anak sesuai dengan zaman yang terdahulu tanpa memperbaharui pendidikan tersebut, bisa jadi mereka akan ketinggalan materi-materi yang mungkin diperlukan di masa mendatang, di mana guru tersebut tidak bisa membimbing mereka lagi. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Jadi, peran guru dalam pembelajaran sebagai inovator di sini sangat penting karena guru tersebut harus kreatif dalam mengelola proses belajar mengajar di kelas. Berikutnya, peran guru dalam pembelajaran sebagai motivator. Peran guru dalam pembelajaran sebagai motivator di sini maksudnya adalah guru tersebut memotivasi siswa untuk membangkitkan dan mempertahankan semangat belajar, baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik, supaya murid tersebut tidak merasa bosan terhadap satu hal yang terus berulang-ulang. Jadi, guru di sini memotivasi siswa untuk terus mengejar mimpi mereka, ngasih pressure supaya mereka tidak patah semangat, atau mungkin ketika siswa tersebut mengalami kegagalan, guru tersebut memberikan motivasi bisa berupa kegagalan tersebut adalah keberhasilan yang tertunda ataupun hal lain sebagainya. Lalu kemudian peran guru dalam pembelajaran berikutnya adalah guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator adalah guru yang mengevaluasi proses belajar mengajar untuk kemudian ditingkatkan lagi supaya proses belajar mengajar tersebut lebih maksimal lagi. Mungkin dalam 1 tahun itu guru akan mendapati kekurangan ataupun kelebihan. Jadi guru di sini adalah sebagai evaluator yang mana guru itu akan mengevaluasi yang mana saja hal yang mungkin bisa dipertahankan di kemudian hari, yang mana hal yang mungkin bisa untuk dievaluasi, diganti, di-remove, untuk kemudian tingkat keberhasilannya menjadi lebih tinggi lagi dalam proses pembelajaran. Sebagai contohnya, tidak asing lagi dengan yang namanya KKG. Nah, jadi mungkin masalah yang mereka dapat ataupun yang guru tersebut dapat dalam proses belajar mengajar itu dibawa ke forum diskusi KKG tersebut untuk kemudian didiskusikan dengan guru-guru dari berbagai sekolah lainnya, lalu kemudian dicari masalah bersama supaya masalah tersebut bisa terselesaikan, atau mungkin bagaimana kelebihan proses belajar mengajar dengan menggunakan suatu metode, lalu kemudian dibagikan juga dengan guru-guru lainnya agar
proses belajar mengajar di sekolah lain itu lebih terasa maksimal lagi hasilnya. Jadi itu tadilah peran guru dalam pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran bukan hanya sebatas sebagai guru yang datang ke kelas, kemudian mengajar, kemudian absen dan pulang, tapi peran guru dalam pembelajaran itu sangat beragam. Peran guru dalam pembelajaran itu sendirilah yang akan membantu guru tersebut dalam memahami bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana cara membimbing siswa, bagaimana meningkatkan proses pendidikan yang berada di sekolah tersebut, dikarenakan sebagai seorang guru itu harus mempunyai kompetensi guru, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan juga kepribadian. Dengan mendalami peran guru dalam pembelajaran, tentu juga kita akan lebih memahami dan juga menguasai kompetensi guru tersebut. Saya Elizatul Asfia dari kelas 24B, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.